Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik. Masih semangat? Bawa Al-Quran semuanya? Ya, bagus ya. Baik ya, saya absen dulu mungkin. Alhamdulillah ya, pagi hari ini hadir semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita masih bisa mengikuti proses belajar dan mengajar seperti biasanya dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah kita, apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sudah siap semuanya? Nah, berdoanya dalam hati saya. Al-Fatihah. Selesai. Perhatian ya. Mungkin kita langsung saja masuk di pembahasan kita pada pagi hari ini dengan judul Hidup Menjadi Lebih Mudah dengan Ilmu Pengetahuan. Ya, kalau sudah pernah dengar bagus ya. Sebelum itu, kalian tahu siapa yang punya ilmu itu? Bersuara ya. Yang punya ilmu itu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mempunyai ilmu itu. Allah itu disebut Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Ilmu Allah itu sangat luas, tanpa batasan. Ada yang diberikan kepada kita tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis disebut Kitabullah, dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya, yang biasa disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar ilmu tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Baiklah, pada pembelajaran kita yang pertama, kita masuk di hukum bacaan mat. Ada yang tahu hukum bacaan mat? Ada yang tahu atau tidak? Tidak. Oke. Saya jelaskan ya. Hukum bacaan mat. Secara bahasa, mat itu memanjangkan atau menambah. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, mat adalah memanjangkan suara bacaan pada salah satu huruf mat menurut aturan-aturan Al-Quran. Huruf mat ada 3, yaitu alif, yang kedua waw mati, dan yang ketiga ya mati. Alif ini sebelumnya berharakat fathah. Contohnya kola. Yang kedua sebelumnya berharakat dhammah. Contohnya yakulu. Dan yang ketiga ini ditandai sebelumnya berharakat kasrah, yaitu gila. Ini semua dibaca 2 harakat. Mengerti? Oke.
Nanti saya suruh cari contohnya ya di Al-Quran. Kemudian macam-macam hukum bacaan mat. Yang pertama, mat tobi'i atau mat asli. Mat tobi'i mat tobi'i adalah bacaan yang harus dibaca panjang karena huruf yang dibaca bertemu dengan salah satu huruf mad, yaitu tadi alif, waw, dan ya. Cara membacanya harus panjang. Panjangnya 2 harokat, bisa juga disebut 1 alif. Contoh mat tabi'i: yaqra'una. Ini mat tabi'inya. Dhammah bertemu dengan apa ini? Ya, bagus. Yang kedua, mat far'i. Mat artinya panjang, sedangkan far'i berarti cabang atau bagian. Secara istilah, mat far'i adalah bacaan mat yang dibaca panjang melebihi mat tobi'i atau mat asli. Berarti melebihi dari panjang yang 2 harakat tadi ini, bisa menjadi 6, 4, dan sebagainya. Far'i terbagi menjadi 14 bagian. Nanti insya Allah minggu depan kalau kita bisa bertemu lagi saya jelaskan ya. Kemudian lanjut, mungkin saya bagi kelompok ya sekarang. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Yang jilbab biru ini saya harus sendiri. Yang sisanya 2 orang ya. Kemudian Al-Qurannya dibuka. Cari surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Sudah? Nah, sekarang kita membaca bersama-sama surah Al-Mujadalah ayat 11 ini ya. Sekarang kita baca 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum fa idza qila syuzu fansyuzu yarfa'illahu ma'amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang bisa bacakan artinya? Ya, silakan dibaca ya. Tidak apa-apa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya, supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa derajat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Alhamdulillah. Kemudian lanjut lagi baca surah Ar-Rahman ayat 33. Sekarang kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Ada yang bisa bacakan artinya lagi? Itu yang jilbab biru. Silahkan dibaca ya. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami,
maka cobalah kami menembus keluar. Kamu tidak akan menembus keluar, melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami, asalkan dapat. Sekarang kalian mencari contoh hukum bacaan mat di surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayo ya, nanti ada poin tersendiri yang mendapatkan contohnya sama yang hanya mendengarkan saja. Contohnya bisa dimengerti ya tadi. Ada yang sudah dapat bisa ditulis di papan tulis. Silakan. Kamu yang jilbab biru, silakan duluan. Silakan. Nanti salah atau benar nanti dibenarkan ya. Silakan. Silakan. Coba garis bawahi yang hukum bacaan mat. Bacanya apa itu? Al-Khabir. Bagus ya, silakan duduk. Ada lagi? Kamu. Ya, bagus. Yang terakhir? Silakan lagi. Ya, bagus. Berarti kalian sudah paham semua ya ini tentang hukum bacaan mat? Bagus. Kemudian sekarang kita masuk di hadis tentang menuntut ilmu, karena pelajaran kita pada pagi hari ini kan hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Kemudian saya akan membacakan hadis tentang menuntut ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqah la yatamisu fihi irman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tentang menuntut ilmu ini yaitu orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Karena segala sesuatu dalam kehidupan ini harus tahu ilmunya, mulai dari ibadah seperti sholat, puasa, haji, harus tahu ilmunya. Apabila tidak tahu ilmunya, ibadah tersebut tidak akan diterima. Tapi menurut saya urusan diterima dan tidak diterimanya suatu ibadah itu hanya Allah lah yang tahu. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha beribadah, karena ibadah itu kan kewajiban. Nah, seperti yang telah kalian baca tadi, surah Al-Mujadalah ayat 8. Ini memiliki manfaat, yaitu orang yang mencari ilmu adalah tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari ilmu disejajarkan dengan orang yang berilmu, dan orang yang selalu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini semua akan diselamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya minta masing-masing dari kalian membaca surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Dibaca saja, artinya tidak usah dibaca. Silakan dari ujung, silakan dibaca ya. Al-Mujadalah ayat 11 yang tadi.
Ya bagus ya. Nanti bacaan Al-Qur'annya bisa dikembangkan biar tajwidnya bisa dimengerti. Kemudian yang terakhir, saya akan membacakan sebuah kisah perilaku semangat menuntut ilmu. Tolong didengarkan ya. Ini kisah dari perilaku semangat menuntut ilmu. Dalam sejarah, banyak kisah yang menceritakan tentang liku-liku orang yang menuntut ilmu. Alkisah, ada salah seorang bernama Al-Aqsalani. Ia seorang murid yang sedang menuntut ilmu. Konon kabarnya, ia sudah belajar selama berpuluh-puluh tahun, tetapi ia kesulitan dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Entah karena kurang konsentrasi atau belum ada kecocokan antara ilmu yang ia tuntut dengan otak yang menerimanya. Setelah lama belajar, tetapi belum ada hasilnya. Kemudian ia memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang dari tempat belajarnya, ia bingung dan berpikir bagaimana caranya supaya dapat menguasai pelajaran yang selama ini dipelajarinya. Kebetulan waktu itu hujan mulai reda. Ia melihat ada sebuah batu yang cekung dan hampir berlubang karena ditetesi oleh air dari sebuah daun pohon. Ia memperkirakan batu yang hampir berlubang itu telah lama ditetesi oleh air itu. Akhirnya ia berpikir, batu yang sekeras itu saja bisa berlubang oleh tetesan air. Kenapa aku tidak berhasil juga dalam belajar? Jika bersungguh-sungguh. Al-Aqsalani akhirnya kembali lagi belajar dengan rajin, ulet, dan bersungguh-sungguh. Dan ia menjadi ilmuwan yang sangat terkenal pada masanya. Namanya pun ditambah dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena ia berguru dari batu yang dilihatnya. Dari kisah tersebut, ada sikap dan perilaku yang bisa dijadikan syarat agar berhasil dalam menuntut ilmu. Agar berhasil menuntut ilmu itu harus bersikap seperti apa? Yang pertama, harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, harus konsentrasi dalam belajar. Kalau belajar di kelas, pikirannya jangan di luar. Ya begitu ya, kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh supaya bisa berhasil dalam belajar. Hal-hal yang di luar dari kelas bisa disimpan dulu di luar, nanti kalau sudah waktunya istirahat baru diambil lagi. Jangan lupa kalau menuntut ilmu atau belajar harus bersungguh-sungguh. Ya bagus. Baik, saya harap minggu depan kalian bisa hadir semua. Semoga kita diberikan umur panjang. Amin. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.